A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi PAI kelas 12 semester genap, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan diambil dari bahasa Arab, yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Jika kita ambil kata dasarnya lagi, yaitu hasuna yahsunu hasanan, yang artinya baik. Sedangkan ihsan itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik kepada segala sesuatu. Juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Kita bahas tajwidnya terlebih dahulu. Bani, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, atau cirinya ada bendera. Maka jika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimat, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Selanjutnya ada Israil. Ini juga ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi dalam satu kalimat, cirinya ada bendera juga. Nah, jika bertemu dalam satu kalimat, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Selanjutnya wabil walidaini di sini ada alif lam bertemu dengan waw. Hukumnya adalah alif lam qamariyah, atau gampangnya jika di atas lamnya ada sukun maka dia alif lam qamariyah. Ihsana wa. Di sini ada tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah. Waqimus shalah. Di sini ada alif lam bertemu dengan so, hukumnya adalah alif lam syamsiyah, atau cirinya jika huruf setelah alif lam ada tasdidnya. Tsumma tawallaitum illa. Di sini ada mim sukun bertemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar syafawi. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan, karena mim sukun tadi tidak bertemu dengan mim lagi. Kalau mim sukun bertemu dengan mim lagi, maka hukumnya adalah idgham syafawi atau idgham mimi. Jika mim bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Sedangkan jika mim sukun bertemu semua huruf selain mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Wa antum. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah idgham syafawi atau idgham mimi. Muridun. Di sini ada apa? Ada mad tabi'i sebelum kata akhir dari sebuah ayat atau sebelum diwakafkan, maka hukumnya adalah mad arid lisukun. Ayat tadi memiliki arti, yaitu dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu berpaling. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita agar senantiasa berbuat baik kepada siapa aja? Kepada Allah tentu saja. Kemudian kepada ibu bapak, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, dan juga kepada manusia. Salah satunya di antaranya. Di sini kita bahas satu persatu. Pertama, berbuat baik atau ihsan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ihsan kepada Allah? Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya adalah beribadahlah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Nah, di sini ihsan kepada Allah ini dapat diartikan sebagai ikhlas dalam beribadah.
Di sini kita bagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori butuh dan kategori takut. Kategori butuh ini adalah yang kategori kedua tadi. Kategori pertama dalam hadis tadi yang disampaikan, kategori pertama yaitu antabudallah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maka ini termasuk derajat yang tinggi. Dia seolah-olah bisa melihat Allah. Beribadah sangat-sangat khusyuk, sangat-sangat ikhlas kepada Allah seolah-olah dia bisa melihat Allah. Ini kategori orang yang butuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kategori takut. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Ini ibadahnya yakin bahwa sedang diperhatikan Allah. Berarti takut akan siksanya dan lain sebagainya. Itu derajat yang kedua, derajat ihsan kepada Allah yang kedua. Selanjutnya kita juga harus berbuat baik kepada orang tua kita, ihsan kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di sini Allah menjelaskan wala taqul lahumu uff, dan janganlah mengatakan kepada keduanya kata ngomong aja gak boleh. Apalagi maksudnya ngomong itu apa? Menyakiti perasaan. Jangankan ngomong aja gak boleh gitu. Apalagi menyakiti perasaan yang lebih-lebih dari ngomong misalkan ngomong benci dan lain sebagainya, membentak-bentak atau bahkan memukul kedua orang tua, itu jangan, dosa. Lalu di ayat selanjutnya Allah menjelaskan waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga doakan kedua orang tua kita, berdoa kepada Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Itu sudah kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Juga dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan ridallahi fi ridal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah itu berada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh orang tua kita, maka Allah pun tidak meridhoi akan apa yang kita lakukan tersebut. Dan jika kita membuat murka orang tua kita, maka sama dengan kita juga membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita, kepada keluarga besar kita, dengan cara menjalin silaturahmi. Jangan sampai kita sendiri yang memutus tali silaturahmi. Misalkan jauh keluarga di sana udahlah enggak akan datang lagi. Itu kan memutus silaturahim. Ngechat enggak, dari grup keluar misalkan. Itu jangan. Kita harus tetap menyambung tali silaturahim. Juga kita harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak yatim dengan cara apa? Dengan cara mendidik dan juga memelihara hak-haknya. Memelihara hak-haknya. Jika ada anak yatim yang tidak memiliki siapa-siapa lagi, misalkan bisa kita urus, lalu harta peninggalan orang tuanya kita jaga dan kita berikan ketika mereka sudah dewasa. Kata Rasul, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga, dekat di surga. Itu pahala bagi orang yang memelihara anak yatim. Kita pun harus berbuat baik kepada orang yang fakir miskin dengan cara apa? Dengan cara membantunya. Tapi dalam membantu ini dijelaskan sama Allah, kalau kita mau membantu, jangan dengan muka masam. Misalkan ada orang miskin kita bantu tapi gak ridho gitu, gak ikhlas. Lebih baik menolak secara halus daripada memberi tapi gak ikhlas. Itu. Misalkan kita lagi di jalan ada yang minta-minta, misalkan ada pengemis, kita ngasih tapi sambil cemberut misalkan, atau kita ngasih dilempar misalkan, ambil, kayak gitu. Itu kan gak lebih baik daripada menolak dengan halus gitu. Tapi tentu saja lebih baiknya lagi membantu dan ikhlas. Kita juga harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, harus memberikan rasa aman. Jangan sampai kita sebagai tetangga membuat tetangga kita tidak nyaman dengan misalkan kita berisik atau kita gaduh malam-malam dan lain sebagainya, bikin tetangga gak bisa tidur. Itu kan tidak memberikan rasa aman. Dan juga jika kita tahu tetangga kita misalkan sedang kelaparan, sedang kesulitan ekonomi, sedangkan kita memiliki kecukupan bahkan lebih, kita harus senantiasa berbagi. Jangan sampai tetangga kita kelaparan dan kita tahu bahwa mereka itu kelaparan, tapi kita masak misalkan wanginya sampai ke tetangga cuma bisa ngiler doang, aduh lapar banget ini. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus senantiasa berbagi kepada tetangga kita. Kita
Kita juga harus senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada tamu. Nah, jika ada orang bertamu kepada kita, maka kita harus menghormati tamu tersebut dan juga menjamunya dengan baik, memberikan minum, memberikan makan dan lain sebagainya. Bahkan jika kemalaman atau memang tidak ada tempat untuk menginap, tawarkan untuk menginap. Nah, tapi jika kita sebagai tamu juga, jangan seenaknya. Misalkan kita diposisikan sebagai tamunya, jangan seenaknya. Misalkan nginap sampai berbulan-bulan biar gratis, misalkan. Enak nih seminggu, sebulan nih tinggal di sini, misalkan bertamu, makanan terjamin, tidur terjamin, listrik gak bayar. Nah, itu mah gak tahu diri. Selanjutnya kita juga harus berbuat baik kepada karyawan atau pada para pekerja. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan upahnya sesegera mungkin. Jika perjanjian kontraknya memberikan upah per harian, maka harus diberikan hari itu juga. Jika dalam perjanjiannya dikasih upahnya itu mingguan atau bahkan bulanan, maka harus segera dikasih, jangan ditunda-tunda. Itu ihsan kepada para karyawan atau para pekerja. Misalkan di rumah ada asisten rumah tangga, ada si bibi, ada si uwa dan lain sebagainya, misalkan istilahnya ada asisten rumah tangga, maka jika dikasihnya harian ya kasih harian, jika kesepakatannya dikasih mingguan ya kasih mingguan, jangan ditunda-tunda. Dan juga dihargai, karena itu juga adalah profesi mereka. Dan misalkan ada asisten rumah tangga tapi kita nyuruhnya bentak-bentak dan lain sebagainya, misalkan, itu kan kita tidak menghargai profesi mereka. Kita juga harus berbuat ihsan kepada sesama manusia dengan baik ucapannya. Ucapannya harus dijaga. Jangan misalkan kata-kata kasar senantiasa terlontar. Kalau misalkan teman dekat, kalau udah biasa mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi misalkan kita gak kenal siapa, ke siapapun, ke orang manapun, kita ngomongnya kasar, padahal orang itu misalkan orang yang hatinya gampang tersakiti, maka itu menjadi dosa buat kita karena ucapan kita yang kasar dan sebagainya. Kita juga harus memberikan nasihat kepada mereka ketika mereka berbuat salah dan juga tidak mengganggu mereka. Banyaklah hak-hak sesama manusia, bisa dicari lagi nanti. Ada juga, kita juga harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan. Dengan cara apa? Memberi makan. Jika kita memelihara hewan, tentu saja kita harus memberi makan. Karena ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Karena si wanita ini pergi meninggalkan kucingnya di dalam rumah selama beberapa hari dan tidak disediakan makan, sehingga kucing ini kelaparan kemudian mati. Maka si wanita ini masuk neraka karena menelantarkan kucing di rumahnya, tidak dikasih makan sampai mati. Itu jika kita memelihara hewan, maka kita harus memberi makan. Dan juga mengobati jika terluka, misalkan jika peliharaan kita sedang sakit dan lain sebagainya, kita harus mengobatinya. Jangan ditelantarkan begitu saja. Sakit dikit, pilek kucing, pilek-pilek dikit, dilempar misalkan ke pasar. Itu kan tidak berperi kehewanan. Selanjutnya adalah tidak disiksa. Tidak disiksa, jangan disiksa, misalkan kucing dilempar-lempar, misalkan kucing ya. Atau bahkan dalam menyembelih pun, misalkan hewan kurban ya, misalkan sapi. Dalam menyembelih pun tidak boleh dengan siksa. Maksudnya gimana? Menyembelihnya harus dengan pisau yang tajam, tidak boleh pisau tumpul. Kalau pisau tumpul kan nyembelihnya bakal lama, serat kayak gitu. Tersiksa itu hewannya, kasihan. Maka harus disembelih dengan pisau yang tajam sehingga bisa selesai, bisa hilang nyawanya dalam sekali besretan. Seret. Itu kan tidak disiksa namanya. Seperti itu. Bahkan dalam menyembelih pun tidak boleh menyakiti hewan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita harus berbuat baik kepada alam, yaitu dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Untuk apa? Untuk mengurus bumi ini, untuk mengolah bumi ini, untuk memanfaatkan bumi ini dengan baik, dengan tanggung jawab. Jangan hanya kita mengambil manfaatnya kemudian ditinggalkan begitu saja bekasnya. Misalkan kita ngambil pohon atau memanfaatkan batang pohon yang ada di hutan, kemudian dibiarkan gundul begitu saja, bahkan sisanya dibakar. Itu kan tidak bertanggung jawab, sehingga tumbuhan-tumbuhan lainnya akan ikut terbakar. Yang bertanggung jawab gimana? Setelah kita menebang pohon, kita mengambil manfaatnya, kita tanam lagi untuk generasi yang akan datang. Seperti itu. Karena apa? Karena jika hutan gundul itu kan menyebabkan banyak bencana dan sebagainya. Juga misalkan di aliran sungai, kita memanfaatkan airnya untuk mencuci, untuk mandi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang digunakan untuk minum dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh memanfaatkannya tanpa tanggung jawab. Misalkan kita membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya, itu merusak lingkungan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, jika kita sudah berbuat baik, maka yakinlah bahwa akan Allah balas dengan kebaikan pula. Entah itu dibalas melalui orang yang kita tolong, misalkan kita menolong orang yang kita tolong akan menolong balik kita misalkan, atau berbuat baik atau datangnya perbuatan baik itu dari orang lain yang tidak kita kenal, yang tidak disangka-sangka, atau bahkan perbuatan baik itu datang dari Allah sendiri kepada kita. Allah juga berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan baik untuk dirimu sendiri. Itu cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.